A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus melengkapi fasilitas dalam masing-masing kehidupan kita, sehingga kita selalu bisa merasakan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, bagaimana perlindungan yang Allah berikan kepada kita sehingga menjadikan kita tenang. Kemudian menjadikan kita pun bisa berkonsentrasi, bisa khusyuk di dalam beribadah. Ibu-ibu rahimakumullah, ini bulan Sya'ban yang sudah berjalan. Kita selalu berharap di bulan Sya'ban untuk bisa terus melaksanakan amal-amal yang terus kita biasakan, sehingga akan mengokohkan keistiqomahan kita. Kemarin saya ingatkan bahwa keyakinan yang kuat dan amal-amal yang istiqomah itu yang akan membuat kehidupan seseorang penuh dengan keajaiban. Sehingga kita berharap hari-hari yang Allah berikan kepada kita sampai puncaknya manusia itu berbekal di bulan Ramadan benar-benar bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga akan menjadikan kehidupan kita di masa yang akan datang menjadi kehidupan yang lebih menjaminkan masa depan. Ibu-ibu rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang ujian, berbincang-bincang tentang ujian. Dalam segala himpitan ujian, jangan pernah menyerah. Dalam segala himpitan ujian, jangan pernah menyerah. Karena sesungguhnya manusia dihidupkan memang untuk diuji. Manusia dihidupkan memang untuk diuji. Sehingga kita pun akan memahami tentang arti kehidupan. Hidup itu bukan untuk kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga, bukan. Allah hidupkan manusia agar manusia bisa melalui berbagai ujian yang akan membersihkan, mengokohkan dan mengembangkan kemanfaatan yang bisa dia lakukan. Ujian itu diberikan kepada kita agar manusia mengetahui apakah dia berada pada posisi yang benar dan membenarkan atau dia berada pada posisi yang dusta. Mendustakan ayat-ayat, mendustakan Allah sehingga dia merasa bahwa hidup itu sangat tergantung pada dirinya. Jadi kita ingatkan sekali lagi bahwa orang diuji itu yang disebut lulus itu memastikan bahwa setiap kali ujian datang kepada kita, maka kita pun menjadi orang yang kokoh
berpegang pada kebenaran dan membenarkan bahwa ujian-ujian itulah yang akan menumbuh kembangkan kehidupan kita. Demikian juga ketika seseorang itu menganggap ujian itu adalah bagian-bagian yang membebani, dia mendustakan, dia tidak peduli ya, Allah akan tetap mengiringi ujian-ujian itu. Karena ternyata rahasia kehidupan, tumbuhnya seseorang, bahkan mulianya seseorang, itu justru karena dia bisa menghadapi ujian-ujian yang sengaja diarahkan Allah kepadanya, karena Allah sangat tahu seberapa tingkatan yang harus dilalui dalam kehidupan ini. Kemudian macam-macam ujian, ya, maka kita lihat ya ujian itu seperti kemarin saya sampaikan, segala sesuatu yang diujikan pada kita itu pasti ada sebabnya. Jadi sekali lagi jangan menjadi orang yang dusta dan mendustakan. Bertanya kenapa? Saya sudah berusaha, namun kemudian anak saya, istri saya, suami saya, orang tua saya, masyarakat saya ya, kemudian tidak mengikuti. Segala sesuatu yang diujikan pada kita itu sebabnya kita, bukan orang lain, ya. Ujian. Maka sering kita sampaikan ya dulu, sering sekali saya contohkan. Ketika seorang anak itu berbuat salah kepada orang tuanya, ya, maka dia akan tetap mendapatkan balasan. Ya. Mungkin orang tuanya memaafkan, orang tuanya ridho, tapi Allah mencatat itu sebagai sebuah kesalahan yang harus dihapus. Itu sebabnya kenapa ketika dalam rumah tangga ya itu kita ada orang yang banyak diuji dengan suaminya atau suami dengan istrinya ya, dengan mertuanya ya, dengan kerabat. Itu salah satu sebabnya yang sangat besar adalah mungkin kesalahan kita kepada orang tua. Yang kadang-kadang kita memang merasa tidak bersalah, namun Allah tetap akan membersihkannya. Kenapa? Ya karena kesalahan kepada orang tua itu adalah kesalahan yang sangat besar ya. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan tentang sebuah kesalahan itu ya. Satu, kesalahan pada orang tua. Dua, zina. Ya, zina itu termasuk bagian yang berat. Ya, terus akan dibersihkan Allah sampai pada akhir hayat. Ya, kemudian berdusta. Nah, kadang-kadang orang itu sekarang dusta juga dipakai guyonan, ya. Dusta juga dipakai guyonan. Padahal itu menjadi bagian dia sengaja menantang Allah bahwa agar Allah mengujinya ya dengan dusta-dusta yang ya sekedar dipakai mainan itu tadi ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan bahwa semua ujian yang diberikan kepada kita sebabnya adalah kita, dan Allah menguji kita, pengen membersihkan kita agar amal-amal yang kita lakukan di masa yang akan datang itu punya nilai yang besar. Oke? Maka kita akan berbicara tentang macam-macam ujian. Ujian yang pertama adalah ujian beragama. Ya. Ujian beragama. Ya. Ujian beragama itu bentuknya ibadah. Ya, ibadah. Ya. Kita diberikan ketetapan ya, ketentuan ibadah itu tentang sholat ya, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji ya. Itu menjadi ujian bagi manusia. Ada orang yang ya, dengan ringan, walaupun dia itu tidak punya, walaupun dia biasa-biasa saja, namun dia menyambut ujian itu dengan sangat baik ya. Maka jangan heran seperti kemarin saya ceritakan, ada orang biasa ya, tukang becak itu kan biasa, tapi dia memohon kepada Allah, dia berusaha konsentrasi ke sana dan dia bisa menyempurnakan agamanya dengan pergi haji. Ya. Ada orang yang sangat biasa ya, sangat biasa. Karena dia itu seorang ibu yang jual tenongan, ya, jual tenongan ya. Pakai tenggok itu ya, kemudian ada tampahnya, dia jualan makanan gitu. Nah, suatu ketika ibu itu antri ya, banyak sekali bapak-bapak dari kantor mengantri untuk beli sapi, ada yang beli kambing gitu ya. Lihat-lihat maka dia menyingkir ya, karena masih banyak orang, maka dia pakai waktu itu untuk istirahat. Ada seorang bapak dari kantoran itu melihat ibu itu, dia berpikir apa ini orang minta-minta ya.
kok kasihan sekali ya, sudah ibu pakai itu, maka dia dekati ibu itu, kemudian diberi uang 1.000, ya, diberi uang 1.000. Ibu itu ketawa, ngekek ya, dia ketawa. Saya bilang, nak, saya itu bukan mau minta-minta, ya, dengan halusnya, dengan gembiranya. Ketika orang menganggap dia hina, bagi dia itu tidak penting. Kenapa? Karena hidupnya adalah dalam rangka dia menyempurnakan ibadahnya kepada Allah. Dia bilang, nak, ibu tidak minta-minta, ibu juga antri mau beli kambing. Ya. Oh, ibu mau beli kambing juga, Bu? Iya, kata dia. Bisa, Bu. Iya, setiap tahun alhamdulillah saya bisa berkorban karena saya belum bisa menyiapkan untuk haji, ya. Maka diperintahkan kalau kamu tidak bisa berangkat haji maka berkorbanlah. Nah, itu yang kemudian saya lakukan. Setiap hari saya berdagang dan kemudian saya tabungkan agar saya bisa menyempurnakan itu. Bayangkan, kaget luar biasa Bapak itu. Ya, kaget luar biasa. Ada orang yang di kantongnya ada berapa juta, ya, bahkan tabungannya miliar dan lain sebagainya. Dia pilih patungan dalam berkorban, ya. Kemudian tidak memberikan yang terbesar, yang penting korban, yang penting ketika ditanya kamu korban apa tidak, kemudian korban dan sebagainya. Ini ibu yang biasa mendapatkan bagian kehidupan yang sangat biasa, namun dia tahu bahwa itu adalah ujian, maka dia penuhi, ya, dia bisa berkorban, ya, dan dia lakukan itu setiap tahun, ya. Dia katakan, saya sangat bahagia ketika kemudian saya bisa memenuhi, menyempurnakan, ya, ibadah yang diperintahkan kepada saya. Nah, itu ujian. Dia tahu itu ujian. Berapa juta? Iya kan? Berapa juta? Berapa ribu, ya? Berapa puluh ribu yang setiap hari bisa dia tabungkan. Namun Allah memberikan ijabah. Allah melapangkan hatinya. Allah memudahkan langkahnya, ya. Sehingga orang biasa itu menjadi luar biasa di hadapan penduduk langit. Ibadah, sholatnya, ya, puasanya, ya, tadi, kemudian haji atau berkorban, ya. Kemudian yang kedua Al-Quran, ujian agama, ya, ujian perintah-perintah itu termasuk di dalamnya Al-Quran. Di surat Al-Jumu'ah itu dikatakan, sucikanlah Rabbmu dengan mengenalkan kepada dirimu dan orang lain tentang Al-Quran, mengajarkannya, membacakannya, mentafsirkannya agar orang paham tentang Allah, tentang kehidupan yang harus dia jalani. Namun dalam kehidupan menjadi ujian juga. Tidak semua orang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Maka kemudian diperintahkan di dalam agama itu ada tazkiyatun nufus. Bagaimana kita itu disuruh membimbing, ya, membawa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk membersihkan jiwa dengan wirid. Ada wirid Quran, ya, dengan wirid kalimat thayyibah, ya, dengan doa semua, ya. Maka tidak heran kalau kemudian para alim ulama, kalau di Indonesia para wali, memerintahkan, ya, atau mengajarkan kepada masyarakat untuk membaca surah Yasin, membaca surat As-Sajdah, membaca surat Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, dan banyak surat lagi. Kenapa? Ketika kemudian diperintahkan untuk wirid Quran, surat-surat yang dipakai wirid Quran itu biasanya surat-surat yang memang mudah dihafal, mudah lekat di hati. Maka kita tidak heran banyak sekali masyarakat yang tidak bisa membaca Quran. Namun ketika wirid, ya, wirid surat-surat yang memang sering dibacakan oleh para ulama, ya, oleh para pemimpin keagamaan, maka mereka bisa, ya, mereka bisa. Kemudian yang ketiga tarbiyah. Ujian keagamaan itu tarbiyah. Kita berdakwah, membimbing, membentuk orang agar dia kokoh di dalam keimanan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam berbagai kebaikan. Nah, untuk itulah kenapa ada majelis-majelis. Karena ini fungsi ujiannya begitu. Ada orang mengatakan, yalah ngopo, ya, gayane pengajian sana sini belum tentu juga. Mending kita itu, ya, kita tuh melakukan apa yang kita tahu. Orang yang ngomong kayak gini biasanya juga nggak banyak tahu.
nggak banyak tahu. Kenapa? Karena orang yang ditaufikkan oleh Allah, ya diikatkan dengan apa-apa yang didengar, itu karena rahmat yang besar dan itu ada di majelis. Memang sekarang hal yang sangat perlu kita kaji ulang. Hal yang menjadi bagian yang akhirnya akan menjadi masalah umat, yaitu umat lebih suka ngaji di YouTube. Ya. Maka saya sampaikan, saya itu ketika ngisi di YouTube, yaitu bagian mendokumentasikan materi. Tetapi bagaimana mentarbiyah, bagaimana membimbing, bagaimana membawa seseorang untuk agar kita itu bersama-sama menjadi bersih, menjadi kokoh dan punya banyak kemanfaatan, itu tempatnya di majelis. Majelis lah yang akan menurunkan rahmat yang besar, majelis lah yang akan memberikan energi positif yang membuat semua orang yang ada di dalamnya terdorong untuk berbuat baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ujian itu adalah ilmu. Banyak sekali ilmu. Orang berilmu itu, yang dikatakan orang berilmu itu ketika dia bisa menjadi mudah dan memudahkan orang lain. Tidak dikatakan berilmu, ya. Tidak dikatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak dikatakan ilmu ketika seseorang itu tidak berubah pengertiannya, tidak berubah akhlaknya, ya. Sehingga ya itu sekedar ya pengetahuan yang lewat, ya dia tahu, ya, tapi tadi tidak merubah, itu tidak dianggap sebagai sebuah ilmu yang didapat. Makanya sampai ada kaidah ilmu itu, kalau jiwamu tidak bersih, maka sulit ilmu itu akan menetap dalam hatimu. Ya kita tahu, kita baca sudah hilang semua. Coba kita evaluasi berapa banyak buku yang sudah kita baca. Kadang judulnya lupa, apalagi isinya, ya semua. Ya karena kita kadang-kadang hanya sekedar kepengen ya terlihat aktif membaca, namun tidak mempengaruhi perubahan sikap. Nah, untuk itu marilah kita coba ya ilmu itu diturunkan sebagai ujian, ya agar kita tepat ya di dalam mencari, tepat di dalam mengikatkan dalam hati kita, dan tepat di dalam menjaga ya amalan kita untuk menjadi mudah dan memudahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ujian yang ketiga itu kita akan ya menghadapi hal-hal yang menyiksa. Ya. Diberitakan dalam suatu ayat, apakah kamu akan dibiarkan saja mengatakan beriman dan tidak diuji? Tidak. Orang yang menyatakan beriman, maka dia akan diuji. Ya, sampai tampak di antara kamu ya orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Ya. Dan salah satu hal yang kemudian akan diberikan itu sesuatu yang menyiksa. Jadi jangan mengeluh, hadapi saja. Ujian itu tidak akan pernah selesai, bahkan akan bertambah menyempitkan kita, menghimpit kita. Ketika kita hadapi dengan keluhan, ya, dengan keluhan. Itu harus dipahami bahwa setiap orang akan dihadapkan pada suasana yang menyiksa, kemelaratan, ya, penderitaan, kesakitan. Bahkan bentuk ujiannya itu digoncang-goncang sama Allah. Ya, digoncang-goncang. Kenapa? Agar orang itu sadar bahwa dia hidup. Terasa sakit, terasa menyesakkan. Itu tahu bahwa itu hidup, dan hidup adalah akan diuji. Banyak cerita di ulama itu menyatakan kelak kita itu akan mendapatkan gambaran kehidupan seperti film. Dan kita kemudian merasa bangga, bombong, merasa bahagia ketika melihat film ketika diuji. Ketika diuji itulah maka manusia ditingkatkan kemuliaannya. Ketika diuji itulah manusia akan tampak mendapatkan nilai yang tertinggi. Maka orang ketika itu akan berkata, ya Allah, alhamdulillah, untung aku diuji yang banyak. Kalau bukan karena diuji, mungkin kita tidak akan mendapatkan peningkatan yang sedemikian rupa. Ya. Namun orang tetap saja dia tidak mau tahu. Mereka mengatakan sama-sama memilih, maka aku tetap akan milih untuk tidak diuji. Dan memangnya bisa. Orang kita hidup itu tidak untuk memilih hal seperti itu. Kalau saja Allah tidak menguji manusia, maka dia juga akan sangat lalai ya terhadap kehidupannya. Ya, sangat lalai terhadap kehidupannya. Diuji ya.
Makanya ketika ada orang mengeluh, wah kok kemudian sakit, menderita, rezekinya berkurang, ya rasanya menyesakkan menghadapi anak-anak, menghadapi istri, menghadapi mertua, ya. Yang istri mengatakan menghadapi suami, ya dan dia itu kadang-kadang misalnya kita itu bertanya kepada ulama-ulamanya juga heran, apa kamu tuh tidak tahu bahwa kita tuh selama hidup tetap akan diuji. Orang-orang yang selalu mengeluh itu diberitakan oleh Allah bahwa dia tidak berkembang. Kenapa? Harusnya dia bersyukur. Ketika kemudian dia menikah, siapapun istrinya, siapapun suaminya, maka tingkatnya akan dinaikkan. Seluruh amalannya ditingkatkan mulai dari 70 sampai 700. Ya kan? Nah, sehingga ketika kemudian dia punya anak, dia punya harapan bagaimana disempurnakan. Semua aktivitasnya berlipat ganda. Namun manusia itu selalu konsentrasi pada kenikmatan. Coba bayangkan manusia itu dapat kenikmatan terus, maka dia juga tidak akan mengembangkan dirinya. Ya, kita lihat pertandingan. Ya, saya senang menyebutkan Ninja Warrior itu ya. Ketika dia menghadapi rintangan-rintangan yang baru, rintangan-rintangan yang menantang, ya, maka dia akan keluarkan seluruh kemampuannya. Dan jangan dikira itu santai-santai, pokoknya asal bisa kemudian tidak membuang waktu. Tidak bisa. Mereka itu orang-orang, ada dokter, ada pengacara dan sebagainya, rela membuang waktu mereka untuk berlatih, meningkatkan kemampuan terhadap ujian rintangan-rintangan itu. Lalu manusia, Allah itu menguji agar dia meningkat. Allah menguji agar dia itu mendapatkan bagian yang besar dalam hidupnya. Dan apa yang kita dapatkan ketika kita diuji? Baru kemudian kita diuji, diperlihatkan hal-hal yang tidak enak setelah mengalami kenikmatan yang panjang. Bukan rasa syukur yang ditampakkan, baik ekspresi, kata-kata, hatinya. Semua wawancara saja pada banyak orang. Coba tulis buku yang tebal, itu isinya keluhan. Kalau ada orang yang bisa bersyukur, memuji kedatangan ujian-ujian yang meningkatkan dirinya, maka ikuti dia, dekat dengan dia. Karena dia orang yang bisa merubah masalah menjadi hikmah. Kalau kita itu hanya sekedar mengeluh, itu kebanyakan orang begitu. Iklan gitu. Kebanyakan orang begitu. Orang-orang yang akan ditingkatkan, sengaja diuji oleh Allah, terus diuji berbagai hal. Agar tampak ya, bagaimana sesungguhnya indahnya, bagusnya orang-orang yang konsentrasi pada Allah, yaitu siap diuji dan siap menunjukkan apa yang diperintahkan Allah pada kita. Ya, tadi kemudian ujian tentang keluarga. Ya, tadi ada kerabat, ada orang-orang yang dicintai, ya, ada anak-anak. Orang itu kadang-kadang sudah merasa kepengennya mendapat istri atau suami yang cantik, yang cakep, dapat anak yang pinter ya. Kemudian intinya apa? Banyak dipuji orang, banyak dibanggakan gitu. Tapi kadang-kadang tidak tahu bahwa sesungguhnya sesuatu yang ditekankan oleh Allah itu menjadi hal yang membahagiakan. Dulu saya juga pernah cerita tentang seorang anak ya, jadi 2 orang anak yang sudah yatim piatu. 2 orang anak yang sudah yatim piatu. Mereka saling bergantung. Mereka saling membantu. Namun 2 orang anak ini mendapatkan garis yang berbeda. Kakaknya itu mendapatkan garis orang yang riang, ya, orangnya pinter, badannya kuat, mudah bergaul, ya. Kemudian mendapatkan bagian-bagian kenikmatan yang banyak. Sedang adiknya adalah orang yang lemah, sakit-sakitan, ya, sehingga kemudian dia tidak begitu tidak begitu pinter ya di dalam sekolah, tidak punya teman, ya. Semua hal yang kurang bagus itu ada di adiknya. Dan mereka dijadikan satu rumah ya untuk Allah tadi memperlihatkan bagaimana masing-masing ujian itu berperan dalam kehidupan seseorang. Suatu ketika si adik itu berdoa, ya, berdoa dengan kertas, kemudian kakaknya bilang, "Dek, ya dengan lembut." Kakaknya itu walaupun segala macam dia dapat, dia tetap sangat sayang pada adiknya. "Adik,
Walaupun adik itu lemah, kalau berdoa dihafalkan Dek, biar mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Ya. Kemudian adiknya, oh ya Kak, disembunyikan. Kertasnya itu disembunyikan. Berjalanan waktu, karena adiknya itu memang fisiknya lemah, sering diuji sakit dan sebagainya, maka kakaknya sudah kemudian lulus, kakaknya mendapatkan kerjaan, mendapatkan teman yang banyak, suasana yang enak ya, dan adiknya itu ngurus rumah ya. Kalau capek kemudian berhenti, kalau sakit kemudian dia berdiam beberapa waktu terus begitu. Sampai suatu saat adiknya itu mendapatkan ajal ya, umurnya tidak begitu panjang. Kakaknya ketika bersih-bersih menemukan kertas doa di dalam lipatan sajadah. Dan apa sih doa itu? Semua doa untuk kakaknya. Dia berdoa agar kakaknya itu sehat. Kakaknya dijaga oleh Allah. Kakaknya punya teman yang baik. Kakaknya sukses, mendapat rezeki, mendapat kemudahan, semua banyak. Kakaknya menangis. Dia merasa kehidupannya lebih beruntung dari adiknya. Semua diberikan kepadanya. Namun baru kakaknya itu tahu bahwa ternyata kehidupan yang sedemikian rupa itu adalah hasil dari doa adiknya. Jadi siapa yang diuntungkan dalam doa itu? Jadi siapa yang berperan besar? Ternyata orang yang kuat diuji itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan ya, bahwa dalam bentuk-bentuk ujian itu seolah-olah terlihat kasihan, garis hidupnya penuh dengan penyakit. Ternyata dia menjadi sebab kebahagiaan yang besar bagi kakaknya, bagi lingkungan kakaknya, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati, jangan mengeluh. Ya, hadapi semua ujian sesuai dengan garis yang diberikan kepada kita. Ya, kemudian yang selanjutnya perhiasan dunia. Perhiasan dunia. Banyak ya, ada harta yang kita usahakan, rumah-rumah, kendaraan, ya, segala macam ya. Orang berkata begini, lah terus piye? Apakah orang tuh tidak boleh punya apa-apa? Boleh punya apa saja boleh. Asal semua yang dia dapat itu meningkatkan kebaikan. Ya, boleh. Orang digariskan sendiri-sendiri seperti Utsman bin Affan, ya. Banyak yang Allah berikan kepadanya untuk kemudian terus-menerus ya mendapatkan harta yang banyak. Tapi di sisi lain banyak juga yang mendapat ujian ya tentang harta itu. Ya. Nah, untuk itu perlu kita pahami bersama bahwa harta itu ujian. Jangan kemudian bertanya berarti kita nggak perlu berbuat apa-apa, nggak perlu pakai apa-apa. Yang namanya sederhana itu ya nggak punya apa-apa, bukan. Setiap yang kita punya maka itu akan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai harta-harta yang kita punya itu menjadikan kemudian kita itu lalai ya, berkurang syukur kita dan membanggakan segala sesuatu yang kita punya ya untuk diri kita. Nah, kemudian diri ya dan kepribadian ini merupakan ujian juga. Suatu saat ada seorang yang sahabat yang kaya. Dia selalu pakai baju yang bagus ya. Dia selalu rapi, berbau wangi ya. Kemudian datang ke majelis Rasul. Ketika dia datang ya, maka dia duduk. Kebetulan di dekatnya itu orang miskin ya, kan terlihat ya pakaiannya dan sebagainya. Maka dia berusaha menyingkapkan pakaiannya agar tidak terinjak atau kotor ya dan lain sebagainya. Spontan ya gitu. Kemudian Rasul terlihat muka Rasul itu tidak suka. Muka Rasul tidak suka terhadap apa yang dilakukan itu. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, janganlah ya kekayaanmu, ya, kemurahan Allah yang diberikan kepadamu itu
menjadikan kamu merusak jiwamu, menjadikan kamu tidak menghargai orang lain. Ya. Kamu tahu, bahkan mungkin kekayaanmu itu akan membawa kamu kepada neraka, dan kemiskinannya akan membawa ke surga, katanya gitu. Kemudian orang ini kaget, Kemudian dia katakan, saya minta maaf, ya, saya minta ampun. Ya. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Maka kata Rasul, bantulah saudaramu. Dan ternyata saudara yang miskin itu mengatakan, sesungguhnya aku tidak perlu bantuanmu. Sesungguhnya aku tidak perlu bantuanmu. Ya. Sesungguhnya Allah sudah memberikan kenikmatan yang besar, ya, terhadap kehidupanku. Terus ya berkembang berbuat banyak kebaikan. Ya. Allah kepingin memberitahukan gambaran kepada kita. Ya. Bahkan ketika orang miskin itu membutuhkan harta, ada bagian-bagian orang yang kemudian tidak mau, menolak. Ya. Karena dia tidak membutuhkan itu. Maka kata Rasul, kalau begitu berdoalah, mohonkan ampun saudaramu. Akhirnya si miskin tadi berdoa. Coba bayangkan, siapa yang bermanfaat? Ya. Kalau si miskin tadi tidak memintakan ampun, maka dia punya kesalahan yang besar karena menyepelekan ciptaan Allah. Akhirnya bukan kekayaan si kaya itu yang kemudian menolong kehidupannya, tapi doa si miskinlah yang kemudian membersihkan kesalahannya. Ya. Jadi hidup itu masalah bagaimana kita benar dalam menghadapi ujian. Jangan pernah mempermasalahkan, membahas tentang bentuk-bentuk ujian, kita berkeluh kesah tapi kita tidak melakukan apa-apa. Ada yang mengatakan, saya sudah melakukan banyak hal. Kalau memang orang itu melakukan banyak hal dalam memecahkan masalah, maka yang akan terlihat adalah syukur. Syukur. Coba kita lihat, ya. Ketika ada seorang wanita, oleh Allah diberi ketetapan mendapatkan seorang laki-laki, wanita yang sangat cantik, kalau bahasa angka ya, wah nilainya itu 10. Ya, dan dia ternyata akhirnya nikah dengan seorang laki-laki yang kalau diukur dengan angka itu 0, sangat jelek. Ketika mereka berdua berjalan, tidak ada orang yang tidak komentar, ya, karena nyolok sekali. Nah, ketika ada banyak anak muda yang duduk ya, dan kemudian mau ngomentari banyak hal, lama-lama wanita itu berhenti. Saya bilang, kenapa kamu komentar macam-macam? Bagaimana perasaanmu mendapatkan seorang laki-laki yang jelek, tidak berharta dan sebagainya? Kata wanita itu, ya, kehidupanku itu disempurnakan oleh Allah. Ya. Ketika laki-laki itu melihatku, maka dia punya rasa syukur yang besar. Dan ketika aku melihatnya, maka aku pun didorong mempunyai kesabaran yang sempurna juga. Sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Bagaimana seseorang itu memperjuangkan untuk bersyukur dan bersabar. Ya, nah itu tadi bagian contoh yang sangat sederhana ya di dalam hidup. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, ya, setelah kita memahami ujian, ya, saya tuliskan di sini, jangan terlambat. Ya. Jangan terlambat untuk taubat. Jangan terlambat untuk memperbaiki diri, ya, dan jangan terlambat untuk memulai. Ya. Kenapa di surat Az-Zumar itu disampaikan, dan kembalilah kamu pada Rabbmu, ya, kembalilah kamu pada Rabbmu ketika diuji itu. Apa yang harus dikerjakan? Apa perintahnya? Kembalilah pada Rabbmu. Jangan pada dirimu, jangan pada egomu, jangan pada nafsumu. Kembalilah kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya. Oh, Allah itu ngasih ujian, punya ketetapan, ya sudah, yang harus dilakukan. Sebelum datang azab kepadamu, yang kemudian kamu tidak tertolong lagi. Ya, jangan sampai terlambat. Bulan Sa'ban adalah bulan di mana kita bisa melatih dan mendorong, ya, diri kita dalam kebaikan. Sekali lagi saya ingatkan, kebaikan yang dibiasakan itu akan membangun keistiqomahan. Lalu apa istimewanya? Ya, setelah saya sampaikan di depan, keyakinan yang kuat, ya, amal yang istiqomah, itu yang akan memberikan keajaiban hidup. Ya, bukan karena harta, bukan karena
penampilan, bukan karena fasilitas, bukan karena kemampuan yang besar, bahkan bukan karena kekuasaan. Hidup itu Rasul ditanya sederhana sekali oleh orang Badui. Orang Badui itu orang yang tidak mau ribet dalam berpikir. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Satu kalimat saja, ya, yang dengan itu aku bisa menyempurnakan hidupku dan tidak perlu bertanya pada orang lain. Kata Rasul, amantu billah, tsumastaqim. Berimanlah dan kemudian beristiqomahlah. Ya, jadi jangan terlambat. Ini bulan Sa'ban. Segera kita memperbaiki amalan-amalan yang memang bisa dibiasakan, dibangun, ya, mulai dari sholat kita, ya. Kemudian zikir, ya, ada membaca Al-Qur'an, ya, ada kemudian wirid, ya, ada wirid Quran, wirid kalimat thayyibah, ada maksurat, kemudian doa-doa, ya. Terus ada sholawat, ya. Banyak hal yang kemudian bisa kita lakukan. Lakukan saja. Tidak perlu menunggu, ya. Jangan terlambat. Kemudian yang selanjutnya, teruslah berjalan, berjuang dan berkarya, ya. Teruslah berjalan, berjuang, dan berkarya. Jangan terpaku pada bentuk ujian. Semua orang akan diuji hal yang berbeda. Ya, ada diuji dengan anaknya, ada diuji dengan istrinya, ada diuji dengan suaminya, ada diuji dengan orang tuanya, ada diuji dengan masyarakatnya. Ya, diuji dengan banyak hal. Jangan terpaku pada bentuk ujian. Ya, yakinlah. Ujian itulah yang menolong kita, ya, untuk mendapatkan bagian yang terbaik dalam kehidupan. Ujian itulah yang kemudian akan meningkatkan kemampuan kita, ya, meningkatkan kapasitas kehidupan kita, ya, sehingga dengan itu maka berkembanglah, ya, kehidupan kita dengan segala kebaikan yang ada. Ibu-ibu rahimakumullah, ya, jangan sampai kemudian kita tertahan dari berbagai aktivitas kebaikan. Maka mulailah dari diri, kemudian keluarga. Kalau keluarga ada sebuah keluarga yang belum terdorong untuk melakukan hal-hal yang menjadi lebih baik, maka ajak kemudian tetangga 1-2, ya, untuk bersama-sama, ya, datang ke majelis, ya, atau kemudian terus, ya, berkonsultasi dengan orang-orang yang baik, dengarkan kalimat-kalimat yang baik, dan banyak hal termasuk di dalamnya. Walaupun kita itu orang yang susah, kita tetap harus mengagendakan sedekah. Kenapa? Orang yang bersedekah, ya, itu Allah bangunkan, ya, jalan kemudahan, ya, dalam kebaikan. Tadi banyak sekali cerita, ya, orang-orang biasa, ya, biasa. Namun banyak yang bisa dia lakukan. Penyempurnaan ibadahnya, menolong orang, ya, bahkan sampai kemudian membangun. Ada cerita juga orang yang tukang becak juga. Kata tukang becak itu, di kota saya sering mengantarkan, ya, bapak-bapak, ya, orang kaya, ya, kemudian disuruh apa gitu, ya. Dan kemudian dia bercerita tentang desanya yang tidak punya madrasah, ya, dan lain sebagainya, ya. Akhirnya Allah memudahkan jalan dia ke sana kemari sambil dia disuruh orang, kemudian bercerita, alhamdulillah bapak itu bisa mengumpulkan uang untuk membuat madrasah di sekolahnya, ya, madrasah di sekolah di desanya, ya. Dan peresmian oleh Pak Lurah, ya, diresmikan Pak Lurah, Pak Camat, dan akhirnya menggunting pita seorang tukang becak yang berhasil mendapatkan kemudahan dari Allah, ya, untuk bisa melakukan sesuatu yang kadang di luar pandang kita. Nah, untuk itu sekali lagi mulailah, berbuatlah, bertahanlah, dan terus berjuang, ya, karena Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh. Allah akan berikan banyak jalan kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersungguh-sungguh dan akhirnya mendapatkan garis peluang yang banyak, ya,
dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Banyak hal yang akan bisa disebarkan Allah karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita selalu diikatkan hati kita, dipertemukan dalam doa, dan kemudian kita bisa bersama dalam berbagai kebaikan sampai ada ajal yang menjemput kita. Begitu ibu-ibu, mudah-mudahan kita selalu bisa waspada ya, karena Rajab dan Sya'ban itu setan akan turun dengan segala kekuatan, dan mudah-mudahan kita selalu bisa membentengi diri kita dengan doa, menyemangatkan ya aktivitas kita dengan majelis dan orang-orang baik, dan teruslah berbuat ya, jangan mengeluh dan jangan sekedar membicarakan kejelekan orang. Begitu, marilah kita tutup ya majelis kita ini dengan doa. Ilaha diniyah wa fi ridhoillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka min khazainil fadlik. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaindal hisab. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba kitabika wa hubba ma yuhibbuk wal amala alladhi yubalighuni hubbak. Allahumma inni nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran katsira wa sabrun wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majelis dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbik wal takunanna minal tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.